Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah materi malam hari ini dan atau hal-hal yang lain yang butuh pensohean, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Ya Gus? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Talkinkan. Talkin lewat thariqah apa hakikat? Waduh, dua-duanya ya? Dua-duanya? Gimana? Dua-duanya? Ya. Enak men gue. Ya, saya bingung jawabnya ya, mau gimana? Oke. Urusan talqin tadi sudah saya lakukan habis sholat asar jam 4 sore, khusus bagi hati jenengan yang ingin ditalqin. Apa sih talqin itu, Pak? Cara bahasa umum jenengan itu di beat, tentang di beat. Anda berbeat atau ditalqin, dipahamkan, disambungkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa la ilaha illa anta. Itu nanti jadinya Anda muter-muter di dalam alam mukasyafah. Makanya saya tadi tanya, jenengan minta ditalkin secara thariqah apa sak hakikati? Dua-duanya. Betul sudah. Jawaban panjenengan betul. Lah, untuk mentalkin ini setiap hari Sabtu Bapak Ibu saya adakan jam 4 sore. Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mungkin untuk pada kesempatan malam hari ini akan saya talqin dari sisi maknawiyah saja. Ngeten. Dari sisi maknawiyah, maksud daripada jenengan disambungkan la ilaha illallah itu bagaimana? Gini. Kalau secara simbolis keruhaniahnya jenengan mengke hari Sabtu jam 4 sore. Pun sampean lihat ning papan. Di situ ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ada dua kelompok, Pak. Kelompok la ilaha disebut nafi, kelompok kedua disebut itsbat. Dari sisi maknanya la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Berhubung hati sampean sudah kemasukan selain Tuhan ahad yang berbentuk ma fis samawati wa ma fil ardi, perkara apa yang di langit dan di bumi, perkara apa yang ada di alam mukasyafah dan di alam muhadharah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Yang sudah
kau jadikan sebagai Tuhan padahal itu bukan Tuhan, walaupun jenengan tidak merasa secara langsung kau menyembah tersebut, maka nafikanlah. Ini perintah. Jikalau jenengan bertalqin la ilaha illallah sebelumnya belum dipahamkan tentang maksud la ilaha illallah, sama halnya jenengan ini hanya menalkin, ditalkin secara thariqah, belum secara hakikat. Belum. Kalau anak kecil SD bisa Pak, la ilaha illallah, hanya disuruh menirukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali, anak SD bisa Pak. Harus ditalkin secara hakikat juga, dipahamkan. Terus di situ kelompok kedua illallah ada isbat, menetapkan. Artinya apa? Ketika di dalam hatimu sudah kau bersihkan perkara selain Allah, maka isbatkanlah, tetapkanlah imanmu hanya pada Allah, bukan Allah sebuah nama. Makanya secara hakikat syahadat itu, asyhadu, saya bersaksi, hatimu menghadap lewat rasa iman itu terhadap urip, yang urip itu tidak jauh, ada di dalam dirimu masing. Bon, itulah talqin, disambung no. Yang mata hati kita asalnya tidak tahu kalau Allah dekat, yang disebut hidup itu akhirnya dikasih tahu. Akhirnya jenengan harus lewat rasa sambung menyang urip, hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya hanya menjelaskan dari sisi hakikat. Muhammad itu makhluk, Anda makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, semua makhluk. Ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya makhluk. Status makhluk itu disebut Muhammad Rasulullah. Wujudnya karena diwujudkan Allah, berarti karena diperintah Allah. Bisanya Anda makan karena dimakankan Allah. Anda melihat itu karena dilihatkan Allah. Anda bernafas karena dinafaskan Allah. Jadi itu statusnya sebagai makhluk adalah Rasulullah utusan. Sebagai utusan karena diperintah, berarti Anda bisa nih berdiri karena didirikan. Loh itu loh maksudnya. Bon, iki talqin dari sisi ilmu paham. Sabtu jam 4 sore jenengan talqin. Sing durung talqin, yang sudah ya sudah. Sudah ya sudah, kalau belum ya Sabtu jam 4, setiap Sabtu jam 4 sore seperti tadi itu. Wis talqine thariqah sak hakikate. Jenengan thariqahe apa? Nyun sewu. Jaya baru itu menerima segala bentuk thariqah apapun. A sampai Z silakan masuk. Untuk dibimbing tentang bagaimana suluk yang benar bisa sampai ke wusulan pada Allah. Segala thariqah silakan. Akhirnya thariqah disebut thariqah nyun sewu serbaguna. Anak thariqah serbaguna itu ya apa? Rasulullah itu Pak thariqah cuman kali. Mahduf gairu mahduf.
Lewat ibadah apapun murni dan tidak murni, beliau manfaatkan untuk bertemu Allah. Ada di situ. Belum ada muncul pada saat itu thariqah rokoiyah, HP iyah, pulpenia, nggak ada. Aku nggak boleh menyebut, lah bener ya. Hadi thariqah beliau itu segala ibadah apapun, fasilitas apapun beliau jadikan sebagai sarana untuk bertemu Allah. Modali beliau adalah la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Pun ringkes penak sampai gak terikat dengan thariqah sing kaken wirid ning jaba ya. Wirid sampean bahkan 24 jam ning ati. Tapi gak diwirid, tapi dirasa penak pun. Dijak penak ra gelem ya wis. Nggih, lanjut. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra, jamaah King Bojonegoro. Gini Gus, jenengan bolak-balik jenengan beberapa kali sudah berkata lewat surat Al-Baqarah ayat tuku ayat minten kula kesupen, bahwa Allah itu dekat dan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau emang Allah itu sudah dekat, masa kita masih manggil? Contohnya begini Gus, Allahu Akbar. Kalau memang sudah dekat, seharusnya kan dirasakan Dredeg Gus. Maksudnya ngeten Gus, umpamine panjenengan ngadeg berdiri di samping saya, masa saya manggil lewat mic, Guson, Guson, lagi lucu tak Gus? Nah terus kalau kita masih memanggil kan berarti masih ada jarak. Kalau emang Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, kan seharusnya kita rasakan dan kita imani. Bagaimana menurut Gus? Ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah berkali-kali saya katakan, untuk bertemu pada Allah kuncinya sirul. Itulah dzikir bila ismin wa kalamin wa lafdin. Tapi jikalau munculnya mudah dalam hatimu rasa itu didorong dengan wadhkur isma rabbik, mengapa tidak? Tapi bukan berarti ketika kau menyebut itu Allah jauh. Itulah namanya ide ning rasenggol senggolan. Mengapa demikian? Itulah keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat. Tapi ada memang walini Gusti Allah iku wis gak katik jaher, gak katik siri. Munggeco isirul asror lungguh anteng ning fanaud dzikri wis gak nyebut. Ada memang sudah benar. Tapi bukan persoalannya orang yang hatinya sudah duduk dirasa lalu lesannya mengucap Allah itu kita tuduh
dia masih terasa jauh. Jangan. Wali kutub yang ngono kuwi. Cirinya itu tidak bertentangan dengan orang syariat dan juga bisa diterima dalam golongan ahli hakikat. Sebetulnya buang-buang suara, tapi dia nggak bisa menolaknya atas sebuah pilihan, ini nggak bisa. Seperti Rasul, apalagi tingkatannya Rasul. Gak mungkin beliau itu tidak menyampaikan. Gak mungkin beliau itu tidak menjelaskan tentang kedudukan illallah, illa huwa, illa anta, illa ana. Gak mungkin, pasti beliau jelaskan kedudukan satu persatu. Jadi yang dikatakan orang bertemu Allah sudah terasa dekat bukan berarti secara lisan dia tidak berucap. Paham? Sekalipun secara lisan itu berucap, ruhanianya dia sudah tidak berucap. Inilah ciri-ciri daripada khawasul khawas. Inilah ciri-ciri daripada mereka yang disebut sebagai sultan aulia, ada di situ. Mereka yang dirahasiakan Allah nggak mungkin dia akan mohon maaf membahas apa kebenaran di dalam dikeluarkan, nggak mungkin. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Memang itu rencana Allah, didesain Allah memang seperti itu Bapak Ibu, dan kita tidak bisa memilih. Jadi menyebut itu tolong jangan dimasukkan dari akliyah saja, jangan dimasukkan sistem ilmu saja, enggak, tapi jenengan harus jangan hanya dimasukkan sistem laku saja, enggak, tapi hanya harus masukkan di sistem ilmu atau ilmiah. Dengan begitu nanti orang-orang yang masih duduk di syariat itu tidak bingung atau tidak ada kontradiksi. Nggih, lanjut.